Cheers! Selamat datang di Tribakti Business School Podcast. Kembali lagi di Tribcast. Oke, Podcastnya Tribakti. Iya. Tiga sejoli, nggak mungkin sih, males banget gua. Oke, kenalin, nama gua Rizky. Nama gue Ninda. Gua Tio. Oke. Oke. Sebelum kita masuk ke acara utama, gue bakalan nanya-nanya ke Kak Tio mungkin ya. Kak, kemarin tuh kan gue ke kampus. Kenapa di kampus itu tutup jam 3 kemarin? Ada apa sih, Kak? Oh ya, kemarin kampus kita baru saja melakukan penyemprotan disinfektan. Nah, kita bekerja sama dengan PMI, Palang Merah Indonesia Bekasi. Nah, kita sudah melakukan penyemprotan disinfektan ini sudah 4 kali itu kerjasama dengan Kali selama PMI. corona ini kan? Selama corona ini. Gitu. Keren. Kan udah dijamin nih Tribakti pasti aman. dari Aman, virus. bebas dari virus corona. Insya Allah. Dan kalau kegiatan kedepannya itu kita bakal ngadain apa aja, Kak? Wah, banyak banget nih Apa kegiatan tuh? yang akan diadakan oleh Tribakti. Yang pertama ada sekolah pasar modal. Jadi kalau kalian yang suka investasi bisa gabung di sekolah pasar modal. Di situ kita bahas namanya saham, kita bahas reksadana bersama badan lembaga yang dianut oleh OJK, yaitu adalah Bursa Efek Indonesia dan IDX. Nah, terus juga yang kedua kita ada namanya tuh? donor darah. Oh, donor Jadi darah. walaupun lagi pandemi kayak gini, darah itu penting, guys. Ya. Guys. Guys, iya, ya udah, gas, ya udah, maaf. Oke, jadi satu tetes darah kalian itu berfungsi atau berguna untuk bagi banyak orang. membutuhkan. Iya, Oke, gitu. terus yang ketiga kita ada pemilihan ketua BEM. Ketuanya siapa aja nih, Kak? Ada kandidatnya nggak sih? Oh, ada calon kandidatnya. Sampai. Beritahu. Calon kandidatnya ada 2 orang, baru ada 2 orang. Kayaknya bakal ada 9 atau 10 orang lah. Wah, menarik banget nih, Kak. Jadi nanti ada debat dan macam-macam lah, ada pawainya juga, bukan pawai odong-odong ya guys. Oh, Obar bukan, Kak? Bukan. Nanti ada deklarasi atau aklamasinya. Wah, jadi kandidatnya itu ada Rizky Hidayatullah, AMDM. Dia AMD. Iya. Terus ada Sahiful Bahri. Iya. Dia anak manajemen Pokoknya banyak dua-duanya. lah ya. Banyak, Kak. Anak manajemen berbakat semua kok guys. Iya. Jadi manajemen itu jadi pemimpin ya di sini. Iya. Udah. Terus sekarang kita langsung ke Inti permasalahan kita di sini. emang kita ada masalah. Ada masalah di sini guys. Kita Masalah punya di sini bintang ada tamu, cantik. tapi nggak pernah Apa itu? disentuh sama sekali. Apa sih? Gua juga Pokoknya bingung. kita kedatangan bintang tamu yang sangat-sangat cantik dan berbakat dalam bernyanyi. Iya, dan jomblo juga Ini guys. jomblo. Jomblo. Oke, langsung saja kita ke bintang tamu. Siapa Iya. di sana? Siapa kakak? Coba kenalin diri kakak. Hai. Oh, Hai. Oke. Ini cerita kita mau ngapain ya? Kita mau ngulik kakak. Ngulik kakak. Berapa tahun udah jomblo? Berapa tahun gitu ya? sekarang? Ini bintang jodoh apa gimana? Oh, ya? bukan. Bukan ya. Halo semuanya. Hai. Iya. Oke. Nama gue Anissa. Umur gue 25 tahun. Wah. Ya, sudah tua ya ternyata. Masih muda. 25 tahun. Tidak terlalu. Terus saya bekerja di salah satu perusahaan retail di Bekasi. Yang ada di daerah Bekasi naik flyover ada bentuk segitiga guys. Piramidnya ya. Bisa disebut. Kemarin tuh ada nabrak mobil nabrak. Apa sih kok jadi kesana? Masa Kakak taman semester itu ya? berapa? Oh, Kakak oke. Anissa Julia. Dipanggilnya siapa nih, Kak? Anjul. Anjul. Iya, Anjul. Kak Anjul semester berapa, Kak? Aku semester 7. Semester Kelas 7. malam. Berarti Jurusan apa nih, Kak? Manajemen. Oh, iya. manajemen lagi guys. Manajemen itu. Manajemen ya ternyata. Manajemen pagi, malam atau shift? Kebetulan shift, cuma lagi di semester ini tuh lebih aman ngambil pagi karena kan kerjanya juga shifting. Oh, gitu. Jam berapa tuh Kak kerjanya kalau boleh tahu? Kalau misalnya pagi dari jam 10 sampai jam
7. Oke, bagi kalian jomblo pengangguran mungkin bisa antar jemput ke Anissa Julia. Terima kasih. Jadi dipromosiin ya di sini. Nah dulu, Anissa nggak perlu dijemput. Apa itu? Grab sendiri Oh, dia. Saya mandiri sayang ya, duit, mandiri. sayang duit ya ampun. Jemput. Iya, jadi Kak Anissa ini berarti udah semester akhir ya Kak? Iya benar. Udah mau ngambil skripsi dong Kak? Iya benar sih. Lagi Udah. menentukan judul-judul yang Judul Kak, saya sudah pernah mengalami itu Kak. Oke, Mungkin sekarang bisa kita ngambil judul Gojek atau Grab untuk kebutuhan kita sehari-hari gitu. itu berapa variabel ya? Iya. Oke. Oke, Kak Anissa, saya mau tanya, gimana sih Kak suka dukanya menjadi mahasiswa SIF antara kerja dan kuliah itu gimana cara bagi waktunya? Benar. Ada 2 pertanyaan tuh Kak, 2 variabel berarti Kak. Berarti yang pertama aku jawab ini dulu ya, suka dukanya. Iya. Kalau suka dukanya, pertama suka dulu ya. Sukanya itu enaknya bisa berbaur sama anak pagi sama anak malam, benar. bisa Lebih kenal banyak temen ya. Iya benar. Benar. Kenal dosen pagi sama dosen malam, walaupun ada beberapa mata kuliah yang memang dosennya sama gitu kan. Terus itu sih yang paling sukanya, terus bisa juga ngebalancein sama waktu kerjaan. Iya, fleksibel ya. Iya benar, Jadi fleksibel. Terus dukanya Pasti. Apa tuh Kak? Kita Dukanya? penasaran nih. ini sih sebenarnya tergantung pribadinya sendiri ya. Iya sih. Kalau misalnya aku sih pengennya di setiap dosen pagi dan malam itu ikut ngerjain tugasnya. Karena kan nggak tahu nih, misalnya dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7 itu ngikutin pagi mulu, tiba-tiba UTS-nya malam. Nah, gitu itu tuh. Jadi antisipasi kalau kita tiba-tiba masuk ke kelas malam terus nanti nilainya gimana, sedangkan kita ikutnya ke kelas apa gitu. Jadi Benar. cuma antisipasi aja sih supaya kita tetap ngerjain tugas-tugasnya itu walaupun agak keteteran gitu kan, tapi usaha aja bisa dikerjain. Terus variabel kedua Kak? Itu apa ya? Lu tadi Variabel apa? kedua tolong dulu. Saya juga lupa. Ada. Jadi kedua. Oh iya, kenapa? Gimana caranya Kakak membagi waktunya? Oke, gimana cara membagi waktu? Sebenarnya ini sulit ya, apalagi melawan rasa malas tuh sulit sekali guys. Sulit sekali gitu kan. Guys, aku sudah melihatnya. Ditambah misalnya kerjaan yang bikin mumet gitu kan. Benar. Tiap malam juga karena masih diteror gitu kan. Cuma intinya sih pinter-pinternya kita ngebagi waktu. Misalnya nih kerja pulangnya malam kan, oh nanti sekitar jam 11 jam 12-an baru ngerjain tugas. Malah gak tahu kenapa sekarang tuh bisa mikir jernihnya tuh di atas jam 12. Itu bener-bener Oh iya, 12 malam. iya. Iya, Jadi itu emang kayaknya tuh waktu untuk berimajinasi. Iya, berimajinasi. Karena lebih gitu. sunyi juga mungkin ya. Iya benar. Ya, jadi kenapa Kak Anjul milih jam 12 malam? Mungkin karena ditemani oleh sosok-sosok Agak menyeramkan. Lontong. lontong bentar guling guys, maksudnya ya guys. Lontong isi oncom. Oh iya Kak. Ini kan Kakak kerja sambil kuliah ya Kak. Kenapa sih Kakak milih 2 hal itu? Kenapa Kakak nggak salah kerja satunya aja? gitu. Sebenarnya dari lulus SMK itu pengen langsung kuliah ya. Waktu itu kan ada SNMPTK apa kalau nggak salah bukan gara-gara, maksudnya karena nilai gitu kan. Pengen sih masuk salah satu universitas di Jakarta, cuma kan karena memang keterbatasan keuangannya ya, ekonomi keluarga, jadinya saya memutuskan untuk kerja dulu lah gitu kan. Maksudnya menimba ilmu kan nggak kenal umur ya. Iya, benar. Gitu. Jadi masih ada waktu nanti buat kuliah. Jadi kayak ya udah kerja dulu, terus kerja selama 4 tahun. 4 tahun itu aku beli motor dulu buat transportasi kemana-mana. Nanti setelah itu Wanita yang sangat mandiri ya, depannya selama berapa tahun ini. itu selesai, terus udah nggak ada pengeluaran lagi gitu ya. Ya memutuskan untuk kuliah. Sebenarnya emang udah dipahitin sih sama orang tua. Kamu yakin benar mau kuliah pakai uang sendiri gitu kan? Ya yakin, karena ya insya Allah ada jalan. Yang penting selama kita masih kerjanya bener gitu kan. Terus alhamdulillah juga aku udah jadi karyawan, jadinya bisa dibilang aman lah ya, nggak aman juga, cuma seenggaknya
apa namanya nggak terlalu beresiko lah kalau misalnya kenapa-napa gitu sih. Oh, nih kenapa kakak milih kuliah di Tribakti Business School gitu? Gitu. Kenapa ngambil jurusan manajemen juga? Oh gitu. Oke. Sebenarnya gimana ya? Sebenarnya tahu TB itu dari teman kerja gitu ya. Dia itu kuliah di sini. Awalnya sih ya cuma ngobrol-ngobrol tuh kuliah di mana gitu. Terus dia nawarin Tribakti aja. Terus bisa shift nggak gitu kan? Aku tuh bener-bener kunci utamanya itu cari yang shift. Mau itu universitas, terus STIE, nah yang penting gue kuliah. Karena ilmunya menurut gue sama aja penerapannya, tergantung pribadinya. Sebagus-bagusnya universitas kalau misalnya pembawaan dari pribadinya nggak ini kan, nggak itu juga. Ya udah terus karena shift, ya udahlah cobalah ke kampus ini, terus ya udah daftar gitu sih. Kenapa shift? Manajemen. Oh gini. Daripada akuntansi. Iya, padahal tuh basic waktu SMA itu sebenarnya akuntansi. Sebenarnya akuntansi. Pusing. Takutnya sih angkanya gitu ya, dikit. Tapi sebenarnya Karyawan. bener. Tapi sebenarnya sih suka akuntansi. Cuma karena memang kerjain di retail, mungkin ngarah ke manajemennya aja kali, jadinya aku ngambil manajemen gitu sih sebenarnya alasan utama kenapa ngambil manajemen. Kak, mau tanya loh, kakak padahal sama Kayak tua banget ya gitu. cerita tua tapi jomblo. Oke, terima kasih. Kan kerja sambil kuliah nih, IPK sekarang berapa sih kak? Kalau boleh tahu? kalau boleh nggak tahu. Kalau boleh nggak tahu, kalau nggak tahu tetap jawab kak. Oh gitu. Oke. Kemarin tuh terakhir semester 6 ya. IPK-nya 3,2. IP-nya 3,6. Tuh guys, kalian nggak ada penghalang guys. Kuliah Kerja sambil itu bukan kerja. penghalang buat nilai lo jelek. Iya. Kalau IP lo jelek. Yang penting sih benar-benar ngerasa males ya. Terus sama setiap dosen ngejelasin atau ngasih PPT ya dibaca gitu ya. Jangan cuma dibuka doang udah selesai halo di save doang gitu kan. Kak Rizky ya, masa sama kami kak baca mantra. Oh iya, selama pandemi ini pasti kalau kakak Nisa Julia selaku mahasiswa yang bekerja pasti ada suka dukanya. Mau tahu dong suka duka selama pandemi ini untuk kakak tuh apa? Iya, apalagi kerja juga kan. Dikurangin pegawai kayak deg-degan gitu, gimana sih kak? Apa tuh suka duka selama pandemi? Suka duka selama pandemi. Ini ngaruh menuju ke pekerjaan ya? Iya, Condong lebih ke pekerjaan ya. Suka dukanya sih pasti gajinya kepotong dikit ya. Itu duka Itu duka banget, duka. Tapi sih alhamdulillah kita masih bersyukur ya, maksudnya masih bisa dapat pekerjaan, nggak dikurangin gitu kan. Bersyukur juga sama perusahaan saya. Perusahaan tempat saya bekerja gitu maksudnya. Amin, guys, amin ya. Perusahaan sayang. Iya, paling sih pekerjaannya makin banyak ya, karena benar-benar perusahaan itu melihat inilah saatnya mereka tuh menilai karyawan-karyawannya gitu. Betul. Di saat pandemi kayak gini, gajinya terpotong, apakah dia masih bisa menjalankan pekerjaannya dengan baik dengan tuntutannya yang sekarang berubah? Ya kalian bisa tahu di dunia retail pasti ngaruh banget ya, penjualan itu benar-benar orang takut ke mall gitu kan. Gimana caranya supaya kita masih tetap jualan nyampe target gitu kan dengan situasi pandemi kayak gini. Itu sih ya sukanya ya masih alhamdulillah masih bisa kerja dan kuliah gitu, kuliahnya online jadi masih bisa membagi waktu gitu ya, ngimbangin gitu sih. Jadi Kak Anissa ini satu angkatan sama saya gua Jala selalu. Aku ya, semuanya di sini ada. Ya, satu angkatan 2017. Dia kenal Kak Anissa juga udah lama banget. Terus juga sampai pas pandemi itu dia bikin status sampai titik kayak artis, guys. Oh, itu jualan saya ya. Itu promosi jualan. Karena emang awal-awal pandemi itu toko tutup. Iya. Jadi gimana caranya? Selama lama tuh, Pak? Itu dari bulan apa ya? Adalah 2 bulan 3 bulanan ya. Sampai setelah lebaran baru buka. Itu di komen sama warga sekitar nggak?
Maksudnya soal apa tuh? Status yang banyak gitu. Iya. Nggak sih, malah alhamdulillah ini sih apa namanya responnya positif gitu. Responnya positif ya kan. Belinya ya. Gitu sih. jadi kalau mau lihat bisa Kak Instagramnya apa? Oh bisa, saya punya Instagram. Akun Instagram jualan tekno.id. Apa Kak? Tekno.id. Oh, teknologi. Tekno.id ya guys, coba cari. Kalau nggak bisa nyari di Rizky Hidayat. Dia nge-follow ya tekno.id ya. Oke. Saya suka melihat-lihat guys. Iya. Tapi kadang juga aneh sih sama diriku sendiri. Dulu waktu sebelum pandemi nggak sempet tuh namanya ke kampus gitu, apalagi cuma bayaran KRS. Selama pandemi ini tuh kayak bisa meluangkan waktu sering ke kampus, mungkin karena udah mau semester akhir kali ya. Rindu kampus gak sih? Kayak kan udah lama nih Rindu nggak banget, rindu banget. Apa Kadang kalau misalnya temannya juga ya. kalau misalnya masih di kampus nih setengah tujuan, kayak ya Allah 6:30 biasanya udah banyak ya mahasiswa yang udah masuk kelas gitu kan. Itu sih maksudnya kangen juga belajar tatap muka langsung sama dosen, sosialisasi sama teman-teman gitu. Oh iya, Kak Anissa ini juga salah satu bukan hanya kerja dan kuliah doang guys, tapi ikut organisasi juga ya Kak. Benar-benar. Organisasi apa aja sih Kak? Cemplungin itu sebenarnya. Oh enggak. Enggak. Jadi gini sebenarnya. Dulu pertama kali ikut UKM itu kan basket ya, olahraga. Terus pada akhirnya waktunya nggak bisa inilah sama kerjaan. Ya udah pada akhirnya udah vakum. Nah terus nggak lama diajak tuh sama teman, ikut hima yuk. Hima apa tuh? Himpunan mahasiswa manajemen gitu kan. Terus ya udah, oh boleh tuh ya gue emang sebenarnya tuh pengen banget ikut organisasi di kampus karena selama ini karena keterbatasan waktu ya kan, kerja kuliah gitu, apalagi kerjanya ya udahlah ya gitu kan, banyak loyalitasnya. Jadinya ya udah ambil UKM hima aja, toh maksudnya masih bisa fleksibel lah waktunya gitu. Kebetulan sama Tio sama Rizky ya. Oke. Sama aku juga. Oh iya semuanya anak hima ternyata. Oh iya benar. Jadi yang nyemplungin dia ke Hima gue guys. Iya, dia sama Aini ya teman saya tuh ya. Luar biasa. Ikut UKM musik juga bukan ya? Oh iya, saya juga Suaranya ikut. bagus nih. Terus sekarang masih nyanyi gitu Kak di masa pandemi ini yang Nyanyi di mana nih maksudnya? Nyanyi di kamar mandi? Kamar mandi pasti kebanyak. Gue juga kok. Nggak sih sebenarnya udah nggak nyanyi kayak gitu lagi sih. Tuh. Karena emang kadang gue juga masih malu sih sebenarnya. Cuma nyanyi sendiri aja. Sekarang lagi mencoba nyanyi di TikTok ya. Oh gitu. Oh itu. TikToknya boleh kan namanya apa? Ranisa Julia ya tuh. Ranisa Julia. Di situ juga ada TikTok gue Rizky Hidayat. Ya Allah masih tetap. Linda. Oke. Dan jangan lupa follow TikTok TB juga ya, Tribakti Business School. Terima kasih. TV Business School @tvbusiness School. Iya. Benar. Yang bayaran bisa 100.000 doang ya? Iya, parah. 70.000 ya Allah. Kapan aku sepintar itu? Murah kan guys? Beasiswanya di sini banyak banget deh kalau kalian mau tahu mah. Iya, Pak Tio. banyak banget. Ada beasiswa Berapa persen Kak? 50%. 50%. Ada ya 70% sampai 100%. Nah, kita tuh ada jenis beasiswa banyak, kayak ada beasiswa yayasan, beasiswa KIP, Kartu Indonesia Pintar, ada beasiswa Pemprov, ada beasiswa Jabar Future Leader. Banyak ya ternyata ya. Ada beasiswa KIP juga ya kan. Oh udah ada Udah, ya? Udah udah. ya? Oh udah ya, udah. Maaf. Aduh. Gue itu pusing kalau ngeliat cewek cantik itu jomblo, itu gue pusing. Astagfirullahaladzim, kamu berdosa banget. Kalau Kan udah. Abis ini dilabrak sama pacarnya Rizky, tenang aja. Tenang guys, aku belum punya. Mungkin gue mau tahu Kak, kalau misalnya kan kakak kerja ya, terus kuliah juga, terus ngerjain tugas malam, apa nggak capek Kak? Iya. Capek nggak sih Kak kalau kayak gitu? Sebab gue aja yang kuliah dan ngerjain tugas doang itu capek banget, kayak ngerasa capek banget mah apa kali. udah sih maaf. Itu gimana? Rizky aku. Capek sih capek. Terus? Capek. Cuma ya ini namanya hidup harus dijalanin. Asik. Karena- Enjoy your life. Iya. Ya, karena kan Let it flow jatuhnya. Oh iya benar. Apapun apa sih masalahnya, apa gimana kita tetap harus
ngadepin itu sih. Iya pokoknya apa Capek yang kita- apapun itu. benar-benar. Apa yang kita mulai harus kita akhiri ya. Benar. Apapun yang terjadi Karena kan tidak apa. iya, karena kan hidup terus berjalan. Gak mungkin kamu nggak bisa menghindari itu asik. Nah, tapi kok ada pertanyaan. Apa lagi? Nih, di kerjaan pasti kan ada masalah. Nyangkut nggak sih ke Iya. kuliah kakak, terus atau tugas kakak itu nyangkut nggak sih kak? Nyangkut tuh maksudnya Kebawa nggak sih iya. masalah yang di kantor kebawa ke kuliahan atau? maksudnya jadi bikin malas apa gitu. jadi beban gitu. Beban sih pasti ada ya. Cuma saya punya penyemangat ya namanya Aini, itu benar-benar menyemangati saya sekali. Oh, siapa tuh kayak ini? Aini ya tolong. Ini itu teddy bear guys. Ih, kamu lucu banget. Dia tuh maksudnya beruntung banget gitu ketemu mahasiswa di TB yang serajin dia gitu kan, sampai karena tuh gue bangun aja ya untuk kuliah tuh ditelepon sama dia kalau gue belum bangun. Itu tuh bener-bener kayak Jul ayo semangat ngerjain tugasnya. Kadang suka teleponan sama dia tuh dari jam 12 malam sampai kadang sampai setengah 2 pagi gitu kan, cuma kayak diskusi ini gimana ya gini coba gitu sih, maksudnya enaknya gitu, jadi nggak dibikin beban banget guys. Sama susah seneng ada. Iya benar sekali. Betul. Solidaritas banget. Tanpa batas. Ini itu sahabat gue juga jadi Gak usah, emang. gak usah, gak kenapa. Serius, gue dari awal semester 1 sampai sekarang itu sampai di BEM aja itu tetap sama dia. Sama dia ya. Itu luar biasa ya kayak ini. Wah, keren banget. Bangunin gue sampai nelfonin sampai 15 kali guys. Gara-gara tadi. Iya. Itu benar sih, maksudnya nggak dibawa beban banget sih. Iya, betul. Kita jadi ini besok endorse ya. Jadi promo ini. Jadi promoin orang ya, bukan barang. Jomblo. Ini jomblo. Jomblo. Jadi kalau kalian mau dibangun sampai 15 kali ditelepon, ada waktu. Kalau mau selamat pagi ke Indomaret. Iya. Jadi bisa langsung miss call ini nomor ada di bawah ini. Oke. Kalau Bahwa kelihatan. ini jelasnya kita podcast. Oh iya lupa. Oh ini nggak tahu. Berasa vlogger. Oh, iya. Oke. Lupa gua ya udah. Sih, jadi nggak membebankan banget. Paling kadang kalau misalnya di kerjaan tuh kayak ya Allah aku males banget gitu. Cuma karena emang teman lingkungan kerja yang ya udahlah gitu, ya udah jalanin aja. Gitu sih. Itu di tempat kerja gitu saingannya ketat gak sih, kayak karyawan satu sama satu itu saling Kayak udah gontok-gontokan gitu. Untungnya sih di tempat aku enggak ya. Gimana cara kita pembawaannya aja sih. Kalau misalnya ada orang yang ya mungkin agak sensitif gitu ya, kita ya bisa ngimbanginnya aja lah. Enggak yang sikut-sikutan gitu mungkin kan. Untungnya sih enggak sih. Gitu. Orangnya chill semua. Bapak-bapaknya juga santai. Bapak-bapak berarti om. Bapak-bapak ibu-ibunya gitu kan. Oh oke, tante. Oke. Om dan tante. Oke. Terus Kak, kan awal pandemi kemarin banyak tuh yang perusahaan-perusahaan juga di PHK gitu kan. Agak ngeri nggak sih Kak kalau di PHK? Maksudnya dakdikduk nggak sih? Wah ntar gue di PHK nih. banyak yang ada yang di PHK, ada yang dirumahkan juga. Itu gimana? Sebenarnya rasa khawatir pasti ada. Ya cuma dari awal sih owner di tempat perusahaan saya bekerja udah bilang nggak ada yang di PHK gitu. Alhamdulillah, terima kasih juga ya, Ibu baik ya, jangan disebutkan di sini. Pip gitu. Ya cuma mungkin kalau ada kontrak, maksudnya karyawan yang kontraknya udah mau habis, mungkin itu yang kasihan gitu sih. Berarti Kak Nisa ini karyawan tetap. Alhamdulillah udah dari 2016. Sebagai apa Kak? Sebagai apa Kak? Sebagai apa Kak? Ya alhamdulillah sekarang saya jadi koordinator area. Luar biasa. Gajinya Mengabdi gede selama guys. 4 tahun, sekarang udah jadi koordinator. Alhamdulillah dulu saya masih SPG ya. Gajinya gede guys. Amin, didoain. Oke. Oh, dulunya itu dari SPG Kak. Iya dulu SPG masih digaji sama supplier gitu kan. Kalian tuh departemen store kan ya? Iya, Kan tahu. banyak brand-brand tuh digajinya sama supplier. Dulu saya tuh terus direkrut sama manajer waktu itu di perusahaan tempat saya bekerja. Jadiin SPG apa namanya? Untuk perusahaan itu, terus alhamdulillah jadi admin, terus baru dijadiin koordinator. Sih alhamdulillah jenjang karirnya ada. Bisa banget nih. Kalau Iya. cerita Kak Nisa Juli ini. Iya. Jadi memotivasi gue juga sih sebagai wanita. Jadi harus mandiri. Tuh. Harus sabar juga di dalam pekerjaan. Benar sendiri. sekali. Harus Step kayak by gitu ya. step. Wow. Benar. Jadi buat kalian yang kerja sambil kuliah,
tetap semangat ya di Jangan banyak keadaan ngeluh. jangan banyak ngeluh, tetap jalani hidup dengan kayak air mengalir aja. Kalau ada belokan atau ada batu ya kalian hadapi aja dengan Ya, tetap hidup walaupun tidak berguna. Gitu. Siapa itu ya? Patrick Star. Apa siapa ya? saya lagi buat kalimat mutiara, Anda menyelam Tiara tahu. Ya ampun. kayak sungai lagi dilempar batu. lagi tenang Ada yang tenang. ngambek. Kan kurang ajar ya, buat gempa. Intinya sih bagi kalian yang kerja terus masih mau kuliah gitu kan, cobalah, maksudnya nggak ada salahnya untuk kalian tuh nimba ilmu lagi gitu. Terus kalau misalnya udah nyaman banget nih sama pekerjaannya, udah gue males mikir, coba kalian pikir lagi gitu. Iya benar. Buat masa depan kalian gitu kan. Hidup kita nggak bisa ngandelin orang, diri kita sendiri yang menjalani hidup kita. Hidup apa sih, keberhasilan kita itu yang tahu kita diri kita sendiri, bukan orang lain. Orang lain cuma ya support system aja, itu doang sih. Oh iya. Tapi hampir udah pernah mau nyerah nggak? Sebenarnya pernah mau nyerah sih aku nggak, cuma mungkin dari orang tua. Kadang ya namanya cewek ya, kadang masih belum bisa banget manage Oh. keuangan karena shopping, belanja segala macam cewek gitu kan. jelalatan sih emang. Iya bener, jadi Aku juga gitu. orang tua bilang kamu belanja mulu gitu, nanti kuliahnya udah kalau misalnya nggak ini berhenti aja. Sempat dibuat pesimis kayak gitu, cuma ya aku bilang sama orang tua kayak enggak kok, dia bisa. Kalau misalnya nggak mau bantu ya nggak apa-apa gitu. Ya bisa berjuang sendiri gitu, karena memang tanggung lah, maksudnya. Terus udah semester segini dibuat pesimis kayak gitu kan, cuma kayak enggak, ini tanggung dikit lagi gitu. Luar biasa banget Itu sih. sama pendiriannya Kak Anissa. Iya. Padahal tuh patah hati yang paling sakit itu kalau dibuat kata-kata sama orang tua gitu. Iya. Kata-kata orang tua tuh paling bikin patah hati sendiri. Iya. Kita hati. Makanya Suka dibanding-bandingin kadang kan ya. Benar, pelan-pelan. aku suka dibandingin. Kayak si Ucup dong gitu. Kayak si Bambang dong Bambang gitu. lagi. Kan kesel banget ya Bambang, pada gua nggak tahu siapa itu. Iya gitu. Itu sih. Oke, Kak Anissa, mungkin pesan untuk para kerja yang mau kuliah itu, Atau kuliah pesannya. yang mau yang kuliah sambil kerja ataupun gitu deh, apa? sebaliknya. Yang kerja ada mau kuliah. kesan, ada pesan nggak Kak? Iya. Pesan nggak Kak? Kata-kata mutiara. Kata-kata mutiara. Kata-kata terakhir. Cari Google dulu apa? Endorse lagi ya Allah, besok tolong ya Google endorse. Ya paling pesannya untuk mahasiswa yang sedang bekerja dulu ya, sedang bekerja tetap semangat di pandemi kayak gini. Yang tadi saya bilang, keberhasilan itu ada pada diri kalian sendiri, bukan dari orang lain. Jadi Apalagi tetap, dari omongan. iya benar. Abaikanlah omongan-omongan yang bikin kalian tuh jadi pesimis gitu kan. Tetap berjuang gitu. Hidup ini harus terus berjalan. Tetap kuliah sambil kerja. Ya, hargai dosennya udah ngasih PPT, tolong dibaca gitu kan. Iya, tugas-tugasnya kalau bisa dikerjain gitu kan, sebisa kalian aja, tapi jangan Kalau lupa nggak bisa penting. nyontek gitu, Kak. Iya. Tukar pikiran lah ya, lebih tepat kayak gitu. Jangan lupa jaga kesehatan juga sih, yaitu bagi kerja sambil kuliah. Terus kalau misalnya yang kuliah doang nih gitu kan, kalau bisa sih gak menutup kemungkinan kalian bisa dapat pekerjaan walaupun di pandemi kayak gini. Gitu. Enggak semua perusahaan itu menutup rekrutmen, enggak juga. Jadi kalau misalnya Ninda nih masih di semester sekarang, mungkin bisa cari-cari kerja, ataupun mahasiswa yang lain bisa cari kerja walaupun itu part time atau gimana. Cobalah, pengalaman itu sangat berguna sih buat nanti kita ke depannya. Itu sih. Pengalaman kerjaan tuh bener itu berguna banget. Itu sih. Ya, oke, terima Biasa kasih ya sekali, Kak. Kak Anissa juga. Hari Jumat ini keren banget. Penuh sih. berkah ya. Penuh berkah. Jangan lupa kalau misalnya kalian yang kerja bingung ya kan, mau kuliah di mana, Tribakti aja bisa shift, tenang aja. Kuliah pagi, kuliah malam itu tenang aja. Ini kakak mau lanjut kerja lagi kan ya? Iya benar. Wah, Mau gila. kerja lagi. Kita Maaf ganggu banget ya waktunya. waktunya ya.
Sayang banget. Jadi kalau kalian mau kuliah atau mau cari beasiswa atau mau cari kuliah sambil kerja, shift, dan juga kalian mau kuliah yang fleksibel bisa langsung ke Tribakti aja ya. Dan berlokasikan di mana? Jalan Cutmutia, Kemarin kayak Jalan Teguh Tekumar, nomor oh iya. 24, Cutmutia, Setiakawan. Terima kasih. Di seberang pom bensin Setiakawan. Pokoknya Iya. ada gang, masuk aja ke situ. Enggak Iya. gang juga sih jalan. Patokannya, aduh, Apa ya patokannya? Hotel Merapi Merbabu, Golden Goal, atau McDonald Cutmutia. Iya, betul. Pokoknya di dagangan Mama Yuda ada situ. Enggak ada, gampang. Oke. Juga dan tahu gak tuh? Oke, pokoknya ketiga sejoli ini mau ngucapin terima kasih banyak banget buat Kak Anissa Julia yang udah mau datang ke sini Makasih juga udah undang aku gitu kan. Kerja abis ini dan motivasinya juga. Aku sebagai perempuan juga termotivasi banget. Terus juga pokoknya sehat selalu buat Kak Anissa Julia. Amin, sehat selalu buat kita Stay semua. healthy, stay safe, pokoknya Iya. biasa. Oke. Jangan lupa tetap dengari podcast Tribikes di Spotify, Anchor, dan juga YouTube ya, Tribakti Business School. Oh iya, dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Tribakti Ya, dan Instagram follow juga. Instagram Tribakti di @tbbusiness_school dan juga follow TikTok Tribakti @tbbusiness_school. TBBS kok. Ya. Ya. Selanjutnya podcast kami akan berbicara dengan dosen Oh, dosen ini praktisi. spoiler ya, spoiler. Iya. Oke, Jadi spoiler. nanti kalian bisa mendengarkan podcast kami lebih jauh lagi dan lebih rinci lagi ya. Lebih Variasi. Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan. Bye, Sobat Cibayers.